Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah subuh, para tamu-tamu Allah yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bersama kita lagi, dan kita dapat bertemu dengan Ramadan yang sangat istimewa. Ini agaknya sesuai dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila berada di akhir bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan selalu membaca doa ini. Ada 4 inti dari rangkaian doa itu. Bunyi hadisnya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, nampaknya kita bersama ada sehat-sehat. Ada Ustadz kami, Ustadz Hilal, ada Ustadz Sudirman. Ya, alhamdulillah sehat cerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian sambungan doa itu, Allahumma a'innas siyam. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk melaksanakan puasa. Kenapa kita disuruh mendoa supaya diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa? Faktanya kita lihat, banyak orang yang sehat, segar bugar, jasmaninya oke, tapi tidak mampu melaksanakan puasa. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, kalau sudah datang Ramadan, beri kami kekuatan iman, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa, dan insya Allah malam hari ini sudah masuk ke-5. Ya Ustaz Hilal ya, sudah ke-5. Dan kita berharap sampai akhir nanti kita diberi kekuatan. Memang yang dituju oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu orang yang memiliki kekuatan iman yang kuat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadi kalau dia beriman, kalau imannya lemah, tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Kemudian rangkaian doa Nabi, Allahumma a'innal qiyam. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih dan salat witir. Ya. Sebab banyak orang yang puasa tapi tidak kuat melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu kalau bulan Ramadan adalah salat tarawih dan witir. Nah, oleh sebab itu diminta kita untuk berdoa kepada Allah, kita yang lemah ini, kemudian alang dan tantangan, banyak untuk melaksanakan salat tarawih dan witir ini. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang tidak salat tarawih dan witir. Puasa ada, tapi salat tarawih dan witir tidak. Atau umpamanya yang kita lihat di tempat-tempat yang lain, salat tarawih dan witir itu yang banyak hanya 15 pertama. Kalau 15 terakhir itu sudah banyak yang kosong jamaahnya. Ya, sudah banyak halang dan tantangannya, terutama ibu-ibu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan bermacam ragam kegiatan. Antara lain kue mengue, aksesoris segala macamnya. Oleh sebab itu ada juga hadis yang lain dan dikatakan oleh ulama, iza jaa Ramadan tafarruq ibadah. Apabila datang Ramadan itu siapkan diri untuk beribadah. Nah ini Nabi juga mengatakan begitu, kalau datang Ramadan persiapkan diri kamu untuk beribadah. Nah ini kalau kita lihat fenomena tengah masyarakat, kalau datang Ramadan itu tidak hanya ibadah saja, tapi sudah diselingi dengan yang lain. Malah yang lain itu yang lebih banyak. Kalau menurut Nabi datang Ramadan itu kamu persiapkan diri untuk beribadah, perbanyak ibadah. Jangan memperbanyak yang bersifat konsumtif. Jangan memperbanyak yang bersifat aksesoris. Nah, sehingga pada akhir-akhir Ramadan itu, terutama 10 yang terakhir itu, kita disuruh mengencangkan ikat pinggang, artinya kita sudah banyak beribadah, terutama untuk beretika. Tidak memikirkan yang bersifat konsumtif dan aksesoris. Fenomena tengah masyarakat, kalau 15 terakhir di tengah masyarakat itu sudah banyak yang mempersiapkan untuk yang konsumtif. Kue banguela. Nah, kalau bulan Ramadan itu kita cari ya. Yang namanya Ramadan itu kan puasa kok seolah-olah ya sesudah berbuka itu semuanya akan bisa kita lahap itu. Apa bukuan saya macam-macam itu tentunya. Ada yang kolak kunduang, ada yang kolak pisang ada yang kolak dalimo, goreng-gorengan, goreng pisang, goreng tahu, goreng berontak, goreng aleh, goreng bawang segala macamnya. Datang bunyi serine balantuang saudaranya kan itu. Artinya itu yang konsumtif. Nah, begitu saya lihat kok harago bulan puasa kan hanya tahu sembako. Itu salah satu ya ekobeh ketemu ibu-ibu itu yang menumpuk-numpuk yang bersifat konsumtif itu. Ini bara lado sekilo, Bu. Bara lado sekilo. Kabanya sampai 100 ya. Enggak, kurang seketek ya. Karena menumpuk itu yang menjadikan inflasi itu kan ya. Orang berburu-buru untuk yang bersifat konsumtif. Kok dapat lebih seketek enggak bah namanya puasa mah. Ya, lebih seketek tapi jangan berkelebihan sehingga menumpuk-numpuk yang sifat konsumtif. Dan kedua jangan yang bersifat aksesoris. Hari Karabarayo mah, padahal di rumahnya gorden pintunya masih lancar, gorden pintunya masih bagus.
gorden jendelanya rancak, sofanya, kursinya bagus. Nah, kemudian mobilnya begini rancak ya, macam mobil Pak Hilal ini, ya, Innova. Nah, nampaklah orang melempuk orang Karayo kok kedepan itu kayak Fortuner, nah ya Pajero itu kan. Banyak yang seperti itu, berlomba-lomba yang seperti itu sifatnya aksesoris itu. Ya, dipakai hari raya itunya 2 hari cuma, setelah itu enggak boleh dong. Yang silakunya bapak-bapak dan ibu gini, orang yang delernya atau yang lain-lainnya tukang kredit kok macam-macam. Majuan untuk kebahas supaya berhutang. Kadang-kadang orang pensiun lah macam-macamnya datang untuk dapat kredit. Justru berhutangnya buat tarik. Nah, bapak-bapak dan ibu padahal kita ya kalau dapat jam hutang, tapi kalau tidak namanya ayah hutang je lah itu kan. Tapi jam melebihi, kau mulai dari sendok sampai ke auto hutang. Akhir bulan mereka walak payahan. Tidak boleh seperti itu, sifatnya aksesoris itu. Nah, oleh sebab itu kata Nabi, datang Ramadan, tersiapkan diri untuk ibadah. Jangan yang bersifat konsumtif, banyak yang bersifat aksesoris. Itu artinya. Kita kembali kepada doa yang keempat, kata Nabi, Allahumma a'inna qiraatil Quran. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran, pada bulan Ramadan itu pertama kali Al-Quran diturunkan. Itu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu nilai pahalanya sangat tinggi. Oleh sebab itu kita memang disuruh berdoa kepada Allah, beri kekuatan untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Sampai kalau tidak diupayakan membaca Al-Quran, tidak dibiasakan membaca Al-Quran, barek. Ada 2 yang barek dalam kehidupan awak bapak-bapak ibu-ibu. 2 hal yang barek di dunia yang tidak bisa kita bantah. Pertama, membiasakan yang tidak biasa, barek itu. Yang kedua, membiasakan yang tak biasa. Ada kawan kita bapak-bapak dan ibu yang sakit batuk berdarah, baik ke rumah sakit, kata dokter, Pak, apa ayo dah boleh merokok ada ya? Dia sakit jadi, dia pergi ubat pulang, sehat. Seminggu sudah itu mencari orang merokok ya, asok nama ngumpul-ngumpul kah? Apalagi sudah makannya ada telur. Awalnya kagak ada dokter kok. Nama meli rokok piti awak rasa sakit awak kini kan dunia mati kok. Bapu puang barokok dia. Nak lama sudah itu sebulan out bakapeh dong ya. Memang maksudnya mengeranti merokok itu memang susah. Artinya puasa membiasakan yang tidak biasa dan membiasakan meninggalkan yang telah terbiasa. Nah, kembali kepada doa tadi, membaca Al-Quran bagi orang yang tak biasa, barek. Tandanya barek. Barangkali awak sehari semalam membaca Al-Quran kan. Laisa juz hamalan. Laisa setengah juz, laisa halaman. Laisa setengah halaman. Alhamdulillah. Nah, kalau tidak dibiasakan baca Al-Quran barek. Gitu kan. Tapi bagi yang biasa membaca Al-Quran, alhamdulillah tidak senang hatinya kalau tidak membaca Al-Quran. Kalau kita lihat ini yang banyak orang membaca Al-Quran yang membaca Quran atau membaca WA kini kah. Nah, mungkin sepakai kita orang banyak kini membaca WA. WA itu dibaca sekali 5 menit baru buka. Sekali 10 menit baru bukanya. Nah, kami juga Pak Sudarman, juga Pak Hilal, kalau di kampus kami mahasiswa kecian tu. Kita hindari hal-hal yang akan memecah konsentrasi kita kuliah. Antara lain membuka HP, menelepon di waktu kita kuliah. Nah, sebab kalau kita WA, boleh menelepon, itu badannya Jawa, tapi pikiran, perasaannya, hatinya di luar. Abah kan masuk pelajaran, abah kecian tu jangan membuka HP je. Di mana kini kan orang banyak buka HP, nang ketek-ketek, nang gaya-gaya pun itu loh. Anak cina-cina badak ini membuka HP je, WA itu. Apa tidak baca Al-Quran? Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Atau tidak dibaca petunjuk kok? Itu kok banyak orang sesek, banyak orang salah, banyak tergelincir.
Sedangkan orang yang tahu tentang agama, paham agama, mendalam agamanya, alah banyaknya melanggar agama. Banyak orang yang tahu agama, paham agama, melanggar agama enggak? Banyak, apalagi kalau enggak membaca agama, membaca Al-Quran. Itu berpotensi untuk melanggar agama. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian dapat banyak mendengar Al-Quran. Ya, ini kalau kita cari aman banyak orang mendengar Al-Quran cuma mendengar lagu. Anak-anak kini di masnya melagu tuh. Lain di jalan, lain di tempat duduk, lain di sekolah. Kalau ibu-ibu sampai belanja, lagu apa nyanyi sekarang ni. Rumah hamba di sampai jalan ke SMP 28 kok. Anak-anak SMP itu ke sekolah itu sepanjang jalan bagi duit enjo HP tu lagu tu. Lagu entah saya. Ada kalau nanya bonda nombor tutik telinga tu apa lagu aja sepanjang jalan. Itu yang banyak memicu laka itu. Kecelakaan di jalan tambah telinganya disumbek, pikirannya ke lagu itu kan akhirnya banyak yang melanggar, banyak yang bakap. Salah satu akibatnya itu fatal. Oleh sebab itu kama-kama aja mah lagu-lagu aja. Ya. Lagunya macam-macam lah. Lagu rock lah yang kareh-kareh itu. Lainlah ada lagu Minang, okay? Biasanya lagu Minang itu kan lirik-liriknya banyak pelajaran. Banyak hikayat, banyak apa yang bisa kita ambil. Tapi ada loh lagu Minang gini ndak ketentuan bapak-bapak ibu. Iya ada enggak? Anak-anak muda tahu enggak? Ada lagu Minang ke yang kutang berendo, malah lagu Minang kutang berendo ada tu dah. Nah, Pak Kerok, Pak Karen, ada yang tengen, antanya lo kade mata udah. Itu tak ada lagu Minang dah. Tapi kalau lagu Minang biasanya menjadikan hati itu tenang, ada pelajaran-pelajaran itu. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu, mungkin nanti di waktu kita ceramah malam kita sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita biasakan dalam Ramadan, tapi karena sekarang adalah subuh mubarak, mungkin itu barangkali. Dan itu merupakan doa yang selalu menjadi amalan kita yang disuruh oleh Nabi. Hendaknya kalau datang Ramadan, ijazah Ramadan, tafaruk ibadah, itu intinya. Apabila datang Ramadan, siapkan diri untuk ibadah. Jangan yang bersifat konsumtif, jangan yang bersifat aksesoris. Sebab kalau sifat konsumtif aksesoris menjadikan awak dah bahagia dah. Bahagia yang semu. Lainlah ada segala dapat tapi segala buta. Ndak juga senang dah. Tapi kalau kita beribadah, tetap beribadah, memperbanyak ibadah, banyak macam-macam ibadah. Mudah-mudahan itulah orang yang akan mendapat nilai takwa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.